Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back semuanya to my YouTube channel Friska Friona Official. Hari ini kakak mau meng-share prediksi soal TKA Sejarah part kedua. Semoga prediksi ini bermanfaat dan kalian yang akan ujian di gelombang kedua minggu ini dapat meraih poin yang terbaik. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. 1. Makna proklamasi jika dilihat dari sudut pandang hukum adalah: A. Sebagai acuan negara dalam menerapkan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. B. Sebuah pernyataan tentang keputusan bangsa Indonesia untuk membuat dan menetapkan aturan hukum nasional sendiri dan menghapus aturan hukum kolonial. C. Ibarat sebuah lampu mercusuar yang menunjukkan jalan sebuah sejarah yang memberikan inspirasi bagi perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang. D. Puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. E. Sebuah pernyataan bahwa Indonesia lepas dari penjajahan dan membentuk kemerdekaan Indonesia berdaulat dan bebas. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah B. Proklamasi merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa yang dijajah. Setiap bangsa yang telah merdeka berarti bangsa tersebut telah memiliki kedaulatan, baik itu kedaulatan ke dalam maupun keluar. Kedaulatan memiliki arti bahwa bangsa tersebut memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Bangsa Indonesia berhak membuat dan menetapkan aturan hukum nasional sendiri. Inilah makna dari proklamasi dalam sudut pandang hukum. Jadi, makna proklamasi jika dilihat dari sudut pandang hukum adalah sebuah pernyataan tentang keputusan bahwa Indonesia untuk membuat dan menerapkan aturan hukum nasional sendiri dan menghapus aturan hukum kolonial. Soal nomor 2, dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran adalah: A. Penggunaan ilmu untuk melakukan tindakan kriminal. B. Mudah dalam melihat perkembangan dunia. C. Memudahkan siswa dalam mengakses segala jenis media sosial. D. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Atau E. Mengadopsi budaya luar untuk memperkaya budaya nasional. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah D. Berikut pembahasannya. Dampak positif perkembangan iptek dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Memunculkan metode pembelajaran yang baru yang memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Munculnya media massa sebagai sumber ilmu. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 4. Adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi dampak positif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran adalah munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Soal nomor 3. Kerajaan Demak pernah melakukan serangan ke Sunda Kelapa. Alasan penyerangan tersebut adalah: A. Kekhawatiran penyebaran agama Nasrani ke Pulau Jawa. B. Menggagalkan pendirian benteng Portugis di Pulau Jawa. C. Kekhawatiran ekspansi bangsa Portugis ke Pulau Jawa. D. Praktek monopoli dagang yang dilakukan Portugis di Pulau Jawa. Atau E. Ambisi Kerajaan Demak untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah C. Berikut pembahasannya. Tahun 1522 bangsa Portugis melakukan persekutuan dengan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Sunda Pajajaran meminta bantuan Portugis untuk menahan ekspansi Demak ke Jawa Barat. Sebagai imbalannya, Portugis diberi hak monopoli dagang lada dan membangun benteng di Sunda Kelapa. Akan tetapi, Portugis tidak dapat mewujudkan karena ada masalah di koloninya yang lain, yaitu di Goa, India. Khawatir akan ekspansi Portugis di Jawa, Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa dan menguasainya. Namun 1527, tanpa menyadari perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, Portugis tiba untuk membangun benteng. Selanjutnya, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir bangsa Portugis. Atas kemenangan itu, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Jadi alasan Demak itu adalah
pernah melakukan serangan ke Sunda Kelapa karena kekhawatiran ekspansi bangsa Portugis ke Pulau Jawa. Jadi tadi kan Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, nanti diganti lagi menjadi Batavia, kemudian berakhir menjadi Jakarta sekarang. Soal nomor 4, Sungai Shatt al-Arab menjadi daerah persengketaan antara Irak dan Iran karena A. Tempat terjadinya perperangan antara kedua negara. B. Aliran sungainya melewati kedua negara. C. Satu-satunya jalan keluar ke laut. D. Menyimpan minyak terbesar di dunia. Atau E. Kekhawatiran akan dikuasainya oleh pihak asing. Nah, berikut pembahasannya. Sungai Shatt al-Arab mempunyai peran penting bagi Irak karena merupakan satu-satunya akses keluar negara tersebut ke laut. Oleh karena letaknya di daerah perbatasan dan posisinya yang strategis mengarah kepada Teluk Persia, sungai tersebut menjadi bahan sengketa antara Irak dan Iran. Jadi Sungai Shatt al-Arab menjadi daerah persengketaan antara Irak dan Iran karena satu-satunya jalan keluar menuju laut. Jadi jawabannya C ya. Soal nomor terakhir atau nomor 10, puncak terjadinya konflik Israel dan Palestina adalah A. PBB gagal mengatasi konflik Palestina dan Arab. C. Keluarnya deklarasi Balfour. Perbaiki ya. A. PBB gagal mengatasi konflik Palestina Arab. B. Dikeluarkannya deklarasi Balfour. C. Ketika perang Arab Israel. D. Tuntutan Palestina untuk bebas dari perperangan. Atau E. Mendirikan negara Yahudi. Berikut pembahasannya. Jawabannya yang C ya. Konflik di Arab berpusat pada masalah Palestina Israel yang muncul sejak diproklamasikannya negara Israel 1948. Puncaknya terjadi 1967 ketika perang Arab Israel. Israel beranggapan bahwa tanah Palestina adalah tanah mereka, the promised land. Dan untuk mewujudkan tahun 1895 Israel membentuk gerakan Zionis. Jadi puncaknya terjadi konflik antara Israel dan Palestina adalah ketika perang Arab Israel. Oke, sekian dulu prediksi soalnya. Kalau ada salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you di next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.